Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 AKS 4C dalam video kali ini akan membahas mengenai bab konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Sebelum melanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu ada Puji Astuti dengan NIM 195221096, ada Mardiana Mukaromah dengan NIM 195221111, dan yang terakhir ada Vinky Juni Anelia dengan NIM 195221113. Agar lebih jelas mengenai materi yang akan kita pelajari di bab ini, mari kita simak video pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Ada apa saja di sana? Yang pertama, ada prosedur konsolidasi. Transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi terutama dalam penciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Contohnya, kita masih menggunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Anggaplah dalam pengakuisisian tertanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000.000 rupiah untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi 1.500.000.000 rupiah merupakan nilai wajar konsiderasian. Hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada tanggal 1 Januari 2015. Bagaimana jurnalnya? Yaitu terdapat investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000.000 rupiah dan kreditnya kas sebesar 1.500.000.000 rupiah. Transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan, sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan skema perhitungan tersebut, terlihat bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andalas, yaitu sebesar 300 juta rupiah. Secara perhitungan, investasi PT Nusantara pada PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut, yaitu perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh jurnal eliminasi sebagai berikut. Bagaimana jurnalnya? Di debit terdapat saham biasa PT Andalas, saldo laba, diferensial, sebesar 800 juta rupiah, 400 juta rupiah, 300 juta rupiah. Sedangkan di kredit terdapat investasi pada PT Andalas, yaitu sebesar 1.500.000.000 rupiah. Terlihat bahwa jurnal eliminasi tersebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak. Dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo laba, sebesar nilai tercatatnya. Sementara itu, kelebihan nilai investasi hasil konsideran nilai wajar atas nilai buku entitas anak yang diakuisisi selanjutnya dieliminasikan terhadap suatu akun perantara yang disebut dengan diferensial, di mana diferensial menurut PSAK 22 revisi 2010 diferensial
dialokasikan kepada aset teridentifikasi yang diperoleh. Liabilitas yang diambil alih atau dialokasikan sebagai goodwill. Berikut ilustrasi diferensial pada akuisisi sebuah entitas. Kemudian yang kedua adalah aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Menurut PSAK 22/2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi bisa saja mengakui suatu aset tak berwujud dalam bentuk paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pihak yang diakuisisi tidak dapat mengakui aset tak berwujud tersebut dikarenakan misalnya aset dihasilkan secara internal sehingga tidak diperkenankan diakui. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal seperti yang pertama adalah persyaratan kontrakstual, yang kedua adalah kondisi ekonomi, yang ketiga adalah kebijakan operasional dan akuntansinya, serta yang keempat yaitu kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Kecuali untuk komponen-komponen seperti liabilitas kontingensi, pajak penghasilan PSAK 46, imbalan kerja PSAK 24, aset identifikasi, hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, pembayaran berbasis saham PSAK 53 dan yang terakhir yaitu aset tersedia untuk dijual pada PSAK 58. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta rupiah dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta rupiah, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut, di mana debit terdapat persediaan dan tanah sebesar 50 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Sedangkan di kredit terdapat diferensial sebesar 300 juta rupiah, yaitu untuk mengatribusikan diferensial terhadap persediaan dan tanah. Selain disebabkan aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih, diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill. PSAK 22/2010 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari yang pertama yaitu imbalan yang dialihkan, yang kedua jumlah kepentingan non-pengendali, tiga nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan terhadap dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Berikut terdapat skema perhitungan goodwill. Bagaimana perhitungannya? Yang pertama itu terdapat imbalan dialihkan ditambah dengan kepentingan non-pengendali ditambah dengan nilai wajar kepemilikan sebelumnya, terus dikurang jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakuisisi, sehingga menjadi goodwill. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut, di mana debit terdapat goodwill sebesar 300 juta dan kreditnya terdapat diferensial yaitu sebesar 300 juta rupiah. Untuk mengatribusikan diferensial terhadap goodwill,
Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill tidak dapat diamortisasikan tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai menurut ketentuan PSAK 48. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investee. Di sini dinamakan dengan pembelian dengan diskon. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat dilakukan akuisisi terdapat goodwill negatif, pembelian yang dilakukan investor atas investee terjadi pada harga diskon. Pembelian dengan diskon mungkin terjadi misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. Menurut PSAK 22 Revisi 20 2010 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengindikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Misalkan, PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta rupiah dan 150 juta rupiah. Lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1 miliar 400 juta rupiah. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta rupiah antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berikut PT Nusantara yang akan mencatat jurnalnya sebagai berikut pada tanggal 1 Januari 2015. Yaitu untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian ada jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi. Dan yang terakhir yaitu ada jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial. Kemudian yang ketiga, ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Ada apa saja di sana? Yang pertama yaitu konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Contohnya, PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1 miliar 500 juta rupiah. Pada skema akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih milik PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah 1 miliar 400 juta rupiah. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta rupiah yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta rupiah dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta rupiah. Untuk mempermudah materi ini terdapat gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas sebagai berikut. Di mana konsiderasi nilai wajar sebesar 1 miliar 500 juta rupiah, nilai wajar aset bersih sebesar 1 miliar 400 juta rupiah dan nilai buku aset bersihnya juga terdapat sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Diferensialnya terdapat 300 juta rupiah dan goodwillnya terdapat 100 juta rupiah, sehingga kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku aset teridentifikasi sebesar 200 juta rupiah. Berikut terdapat laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015. Pada gambar menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara konsolidasi yang dilakukan atas akuisisi pada nilai tercatat dengan akuisisi di atas nilai tercatat untuk seluruh kepemilikan pada anak perusahaan. Kecuali pada konsolidasi akuisisi di atas nilai tercatat membutuhkan yang tambahan juga eliminasi. Jurnal 10 untuk mengalokasikan diferensial kepada aset teridentifikasi dan nilai liabilitas yang diambil alih. Laporan posisi keuangan konsolidasian
menunjukkan bahwa PT Nusantara dan anak perusahaan ini memiliki nilai persediaan dan tanah yang lebih tinggi, serta bangunan dan peralatan yang lebih rendah. Akibat perubahan nilai wajar aset-aset tersebut, selain itu muncul akun lain yaitu goodwill. Untuk mencatat pengakuan kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset bersih yang dikeluarkan perusahaan induk atau PT Nusantara saat akuisisi anak perusahaan PT Andalas. Kemudian PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut. Pada 1 Januari 2015 mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian terdapat jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Sebagai berikut, untuk mencatat mengeliminasi saldo awal investasi. Dan yang terakhir yaitu ada jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial. Nah, jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta rupiah. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta rupiah, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta rupiah. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis antara PT Nusantara dan PT Andalas diakui munculnya goodwill senilai 100 juta rupiah. Dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas. Kemudian terdapat kertas kerja konsolidasi sesaat setelah akuisisi sebagai berikut. Dan juga terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 1 Januari 2015, di mana di sana terdapat total asetnya sejumlah 7 miliar 800 juta rupiah dan total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 7 miliar 800 juta rupiah. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, tabel 4.4 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per akhir tahun 2015. Bila dibandingkan dengan akuisisi pada nilai tercatat, perbedaan dalam kasus kali ini adalah nilai investasi awal yang lebih tinggi. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Jurnalnya tanggal 31 Desember 2015, nomor 11, debitnya kas, kreditnya investasi pada PT Andalas senilai 50 juta rupiah. Kemudian tabel 4.4 ini terdapat neraca saldo per 31 Desember 2015 yang berisi tentang PT Nusantara dan PT Andalas dengan akun kas, piutang, persediaan tanah, bangunan, merek dagang, investasi pada PT Andalas, akumulasi penyusutan, kemudian akumulasi amortisasi, utang usaha, utang obligasi saham biasa, saldo laba, penjualan, penghasilan, beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi, dividen.
Selain itu, selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Jurnalnya tanggal 31 Desember 2015, nomor 12, debitnya investasi pada PT Andalas, kreditnya bagian laba atas PT Andalas senilai 200 juta rupiah. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Nomor 13, debitnya bagian laba atas PT Andalas, kreditnya investasi pada PT Andalas senilai 50 juta rupiah. Kemudian jurnal nomor 14, debitnya investasi pada PT Andalas, kreditnya bagian laba atas PT Andalas senilai 5 juta rupiah. Jurnal nomor 13 ini digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Sedangkan jurnal 14 digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta rupiah akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta rupiah, yaitu dari 60 juta rupiah dibagi 12 tahun. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Kemudian pada tabel 4.5 ini ditunjukkan perhitungan pengalokasikan kepemilikan atas PT Andalas. Dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas ini sepenuhnya dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham, saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan bangunan dan peralatan serta goodwill. Adapun mutasi per akun disajikan pada setiap kolom pada tabel 4.5. Nah, tabel 4.5 ini terdapat perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas pada tanggal 31 Desember 2015. Akunnya ini saldo awal, kemudian laba bersih, dividen, penyesuaian, semuanya dijumlahkan, jadilah saldo akhir tahun, yaitu saldo tanggal 31 Desember 2015. Sama halnya dengan eliminasi pada bab 3 untuk akuisisi pada nilai tercatat, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk, maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan, yaitu jurnalnya nomor 15 eliminasi. Debitnya bagian laba atas PT Andalas senilai 155 juta, kemudian kreditnya dividen diumumkan senilai 50 juta, investasi pada PT Andalas senilai 105 juta. Jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk atas PT Andalas, yaitu entitas anak serta ekuitas aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal, yaitu sahamnya nomor 16 eliminasi.
yaitu debitnya saham biasa PT Andalas saldo laba diferensial, kreditnya investasi pada PT Andalas. Saham biasa ini senilai 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial 300 juta, kemudian investasi pada PT Andalas senilai 1,5 M. Jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui pada jurnal eliminasi nomor 16E. Diketahui bahwa munculnya diferensial ini disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah, yaitu senilai 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan senilai 50 juta, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan senilai 60 juta, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill, yaitu senilai 100 juta. Dengan demikian, jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial terhadap aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut. Jurnalnya nomor 17E, debitnya beban pokok penjualan tanah goodwill, kreditnya bangunan dan peralatan diferensial, beban pokok penjualan senilai 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, diferensial 300 juta. Khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian. Pencatatan beban pokok penjualan akan dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangan tersendirinya. Akan tetapi dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi, sebesar 50 juta, dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasian. Selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan dicatat pula penyusutan tambahan atau pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut, hingga aset tersebut tersusutkan sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi 12 tahun, yakni 5 juta rupiah. Jurnal eliminasinya yaitu nomor 18E, debitnya akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan, kreditnya beban penyusutan senilai 5 juta. Kemudian selanjutnya tabel 4.6. Di sini menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Kertas kerja ini juga terdapat nama akun, kemudian neraca saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas, kemudian jurnal eliminasi dan konsolidasian. Kemudian total kredit ini, yang pertama, total kredit ini terdapat dari total penjualan dan penghasilan dari anak usaha. Kemudian jurnal eliminasinya nomor 15E. 15E ini yaitu akunnya bagian laba itu dividen dan investasi. Kemudian konsolidasian ini penjumlahan dari neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas serta pengurangan dari jurnal eliminasi. Kemudian untuk total debitnya yaitu beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi, ini semuanya dijumlahkan. Kemudian jadilah hasil total debitnya. Terus konsolidasian ini juga sama, dari penjumlahan neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas dan dikurangi dengan jurnal eliminasi.
Kemudian terdapat laba rugi bersih dari PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, untuk menentukan saldo laba akhir ini, rumusnya saldo laba awal ditambah dengan laba bersih dikurangi dividen. Kemudian untuk pada laporan posisi keuangan terdapat kas, piutang, persediaan tanah bangunan. Nah, itu semua dijumlahkan untuk mendapatkan total aset. Kemudian untuk total liabilitas dan ekuitas itu terdapat akun utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba dijumlahkan. Selanjutnya, laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.6 dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 itu senilai 755 juta rupiah. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 yaitu senilai 1.955 juta rupiah. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara senilai 755 juta ini didapatkan dari dikurangi bagian laba atas PT Andalas senilai 155 juta, kemudian ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas senilai 200 juta, kemudian ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan senilai 5 juta, kemudian dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan senilai 50 juta rupiah. Jadilah hasil total laba rugi konsolidasian. Berdasarkan perhitungan di atas dapat terlihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 yaitu sebagai berikut. Saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 nilai 1,5 miliar, kemudian laba bersih PT Nusantara senilai 755 juta, dikurangi bagian laba atas PT Andalas senilai 155 juta, kemudian ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas senilai 200 juta, kemudian ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan senilai 5 juta, kemudian dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan senilai 50 juta, kemudian dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara senilai 300 juta, jadilah hasil laba rugi konsolidasian yaitu 1,955 miliar. Kemudian laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada gambar 4.5 ini tampak laporan posisi keuangan konsolidasi milik PT Nusantara dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu terdapat aset dan liabilitas. Aset ini terdapat kas, piutang, persediaan tanah bangunan, akumulasi, merek dagang, amortisasi, kemudian goodwill, jadilah total aset. Kemudian liabilitasnya utang usaha, utang obligasi, dan ekuitasnya saham biasa, saldo laba, jadilah total liabilitas dan ekuitas.
Konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode terjadinya akuisisi, beberapa hal harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya, karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih, atau bahkan goodwill, maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. Menurut PSAK 22 tahun 2010 itu mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalkan diferensial dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat oleh sesuai atau membutuhkan tambahan atau pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PSAK 22 revisi tahun 2010, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai, yaitu impairment setiap periode pelaporan. Sebagai ilustrasinya, kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Tabel 4.7 ini menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Nah, berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo pada tabel 4.7 ini, PT Nusantara melaporkan laba bersih senilai 1 miliar, serta membagikan dividen sebesar 400 juta, sedangkan PT Andalas melaporkan laba bersih senilai 250 juta dan membagikan dividen senilai 100 juta. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan upaya penilaian untuk menentukan terjadinya penurunan nilai atas investasinya pada PT Andalas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah, yaitu senilai 25 juta rupiah. Dan dari nilai tercatat saat ini dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata yang lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima PT Andalas sebagai berikut. Jurnalnya nomor 19, debitnya investasi pada PT Andalas, kreditnya pendapatan investasi dari PT Andalas senilai 250 juta. Kemudian jurnal nomor 20, debitnya kas, kreditnya investasi pada PT Andalas senilai 100 juta rupiah. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Jurnal nomor 21, debitnya investasi pada PT Andalas, kreditnya bagian laba dari PT Andalas senilai 5 juta. Kemudian jurnal nomor 22, debitnya bagian laba dari PT Andalas, kreditnya investasi pada PT Andalas senilai 25 juta. Kemudian tabel 4.8 ini merupakan perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2016. Berdasarkan tabel 4.8, saldo awal diferensial yaitu senilai 255 juta atau berkurang dibandingkan saldo ketika awal melakukan akuisisi dikarenakan selama tahun 2015 telah dilakukan penyesuaian berupa amortisasi terkait bangunan dan peralatan, serta penghapusan persediaan yang telah terjual. Selain itu, dibandingkan tahun sebelumnya, periode ini tidak terdapat alokasi diferensial kepada persediaan karena telah terjual. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara, yaitu sebagai perusahaan induk adalah nomor 23E, debitnya bagian laba atas PT Andalas dan kreditnya dividen diumumkan. Investasi pada PT Andalas, labanya senilai 230 juta, kemudian dividennya 100 juta, investasi pada PT Andalas senilai 130 juta. Kemudian jurnal yang kedua, nomor 24E, saham
debitnya saham biasa PT Andalas, kemudian saldo laba, diferensial, kreditnya investasi pada PT Andalas. Untuk nilai saham biasa senilai 800 juta, kemudian saldo labanya senilai 550 juta, diferensialnya senilai 255 juta, investasi pada PT Andalas senilai 1,605 juta, 1,6 miliar. Kemudian jurnal nomor 25E, debitnya tanah, goodwill, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan, kemudian kreditnya bangunan dan peralatan, diferensial. Nah, tanahnya ini nilainya 210 juta, goodwillnya 100 juta, akumulasi penyusutannya 5 juta, kemudian bangunan dan peralatan 60 juta, diferensialnya 255 juta. Kemudian jurnal nomor 26E, debitnya akumulasi penyusutan, bangunan dan peralatan, kreditnya beban penyusutan senilai 5 juta, kemudian jurnal nomor 27E, debitnya kerugian penurunan nilai, kreditnya goodwill senilai 25 juta. Jurnal 23E sama seperti jurnal serupa pada tahun sebelumnya, yakni untuk mengeliminasikan pengakuan pendapatan yang diakui atas laba diumumkan serta dividen yang diterima dari PT Andalas. Sementara itu, jurnal 24E merupakan jurnal standar yang digunakan untuk mengeliminasikan saldo awal investasi pada PT Andalas. Selanjutnya, jurnal 25E digunakan untuk mengalokasikan diferensial kepada aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Bila diperhatikan, jurnal nomor 25E ini memiliki sedikit perbedaan dengan jurnal 17E yang dibuat tahun sebelumnya dengan tujuan yang sama, yakni untuk mengalokasikan diferensial. Perbedaan tersebut disebabkan karena diferensial yang sebelumnya dialokasikan terhadap persediaan pada periode ini tidak lagi dimiliki oleh anak perusahaan karena telah terjual serta munculnya akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan untuk mencatat pengakuan akumulasi penyusutan yang tahun sebelumnya telah diakui. Jurnal nomor 26E merupakan jurnal untuk amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan berupa penyusutan yang seharusnya diakui lebih rendah dari yang terjadi dari sudut pandang konsolidasian. Sedangkan jurnal 27E ini dibuat untuk mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Entitas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016. Tabel 4.9 ini menunjukkan kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, kemudian kertas kerja konsolidasi ini terdapat neraca saldo, jurnal eliminasi, serta konsolidasian. Konsolidasian ini terdapat dari penjumlahan neraca saldo antara PT Nusantara dan PT Andalas. Kemudian jurnal eliminasi kita sudah menghitung tadi, tinggal kita masukkan saja. Kemudian nama akunnya untuk mendapatkan total kredit, yaitu kita harus menjumlahkan penjualan ditambah dengan penghasilan dari anak usaha. Nah, kemudian akan ditemukan jumlah total kreditnya. Untuk total debitnya, kita dapat menjumlahkan beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi, dan kerugian penurunan nilai goodwill. Untuk konsolidasiannya juga sama, penjumlahan dari neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas, kemudian juga dikurangi dengan jurnal eliminasi. Nah, untuk mendapatkan laba rugi bersih ini kita kurangkan dari pendapatan dikurangi dengan beban-beban tersebut, akan
ketemu total laba rugi bersihnya. Kemudian, untuk mencari saldo laba akhir, rumusnya saldo laba awal ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan dividen. Kemudian lanjut untuk laporan posisi keuangannya, untuk mencari total aset, penjumlahan dari kas piutang, persediaan, tanah, bangunan, akumulasi dan merek dagang, kemudian akumulasi amortisasi dikurangi, investasi pada PT Andalas, kemudian ketambahan dengan akun goodwill dan diferensial yang sudah kita cari sebelumnya dari jurnal tersebut. Kemudian akan terdapat total asetnya. Untuk total liabilitas dan ekuitasnya, kita mencari utang usaha, utang obligasi, saham biasa, dan saldo laba. Saldo labanya itu dari atas itu dijumlahkan akan ketemu total liabilitas dan ekuitasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Ilustrasi dari konsolidasian dengan kepemilikan sebagian. Contohnya, merujuk pada tabel laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015, di mana PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.200.000.000 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 300 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400.000 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Nah, ini adalah tabel laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015. Selanjutnya, kita akan mencari perbedaan nilai investasi dan nilai buku, di mana kita ketahui nilai investasinya sebesar 1.200.000.000 juta, dengan nilai buku yang berisikan saham biasa dan saldo laba yang kita ambil dari laporan posisi keuangan ini. Ini 800 juta dan 400 juta. Kemudian totalnya senilai 1.200.000.000 dengan porsi kepemilikan PT Nusantara pada PT Andalas yaitu sebesar 75%, maka untuk mencari nilai buku atas kepemilikan di akuisisinya 1.200.000.000 juta kita kalikan dengan 75% dan hasilnya adalah 900 juta. Nah, perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku didapat senilai dari pengurangan antara nilai investasi dan nilai buku atas kepemilikan di akuisisi, dan hasilnya adalah 300 juta. Kemudian, di sini kita akan mencatat pembelian saham PT Andalas. Pada tanggal 1 Januari, PT Nusantara membeli saham PT Andalas senilai 1.200.000.000 dengan akun investasi pada PT Andalas di sisi debit senilai 1.200.000.000, pada kas di sisi kredit senilai 1.200.000.000. Selanjutnya kita mencatat jurnal eliminasi. Nah, kita mencatat eliminasi saldo awal investasi dengan saldo debit yaitu saham biasa senilai 800 juta, saldo laba senilai 400 juta, dan diferensial senilai 300 juta. Kemudian, pada sisi kredit, investasi kita berkurang senilai 1.200.000.000 dan kepentingan non-pengendali senilai 300 juta. Di sini kita akan mengeliminasi pengalokasian diferensial yang meliputi di sisi debit ada penambahan persediaan sebesar 50 juta, penambahan tanah sebesar 210 juta, dan goodwill senilai 100 juta. Kemudian di sisi kredit ada diferensial senilai 300 juta dan penurunan nilai bangunan dan peralatan senilai 60 juta.
Setelah kita melakukan transaksi akuisisi, selanjutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak atas kepemilikan sebagian tadi. Seperti laporan posisi keuangan konsolidasian pada umumnya, di mana berisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Di sini yang sedikit berbeda yaitu adanya tambahan akun goodwill senilai 100 juta pada sisi aset dan adanya tambahan akun kepentingan non-pengendali senilai 300 juta pada sisi liabilitas. Materi yang selanjutnya yaitu konsolidasi pada periode akuisisi. Di sini kita sudah disajikan oleh neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Berdasarkan informasi neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Selanjutnya, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta, yang dapat dihitung dari seluruh pendapatan yang dikurangi dengan beban-beban. Nah, selanjutnya kita akan membuat jurnal yang dibutuhkan oleh PT Nusantara. Yang pertama, kita akan mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Jurnalnya yaitu 31 Desember 2015, debitnya kas kita bertambah sebesar 37.500.000 dan investasi kita pada PT Andalas berkurang sebesar 37.500.000. 37.500.000 ini kita dapatkan dari dividen yang dibagikan oleh PT Andalas sebesar 50 juta tadi yang kita kalikan dengan persentase kepemilikan saham kita sebesar 75%. Selanjutnya kita akan mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya pada 31 Desember 2015, di sisi debit, investasi pada PT Andalas bertambah sebesar 150 juta dan di sisi kredit, bagian laba atas PT Andalas bertambah sebesar 150 juta. 150 juta ini kita dapatkan dari penghasilan yang dilaporkan oleh PT Andalas sebesar 200 juta, kita kalikan dengan persentase kepemilikan saham 75%. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal untuk mengakui penghapusan diferensial selama periode berjalan. Yang pertama, kita akan menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual, di mana pada sisi debit, bagian laba atas PT Andalas senilai 50 juta dan pada sisi kredit, investasi pada PT Andalas senilai 50 juta. 50 juta ini tadi kita dapatkan dari total laba yang kita dapatkan 200 juta dan kita kurangkan dengan persediaan yang terjual senilai 150 juta. Sehingga hasilnya yaitu 50 juta. Yang kedua, kita akan menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Di mana pada sisi debit, investasi pada PT Andalas kita bertambah senilai 5 juta dan pada sisi kredit, bagian laba atas PT Andalas senilai 5 juta. 5 juta ini kita dapatkan dari nilai bangunan dan peralatan senilai 60 juta yang kita bagi dengan masanya yaitu 12 tahun. Setelah kita selesai mencatat jurnal-jurnal tadi, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2015, di mana di sini ada saldo awal 1 Januari 2015, laba bersih, dividen, penyesuaian, dan saldo 31 Desember 2015.
Setelah melakukan penjurnalan tadi, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2015. Untuk mencari saldo 31 Desember 2015 didapatkan dari saldo 1 Januari 2015 yang kita tambah dengan laba bersih, kita kurangi dengan dividen, dan ditambah dengan penyesuaiannya. Baru kita mendapatkan saldo 31 Desember 2015. Nah, di sini proporsinya yaitu investasi ditambah non-pengendali sama dengan modal saham ditambah saldo laba ditambah dengan diferensial. Diferensial ini meliputi tanah, persediaan, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, dan goodwill. Sehingga diperoleh nilai yang sama atau balance antara sisi investasi ditambah non-pengendali dengan modal saham, saldo laba, dan diferensial ini tadi. Selanjutnya kita akan membuat jurnal. Nah, di sini yang pertama kita akan mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Di sisi debit ada bagian laba atas PT Andalas senilai 105 juta. 105 juta ini kita dapatkan dari penjumlahan jurnal yang kita buat sebelumnya ini tadi. Di mana di sisi kredit ada 150 juta, kita selisihkan dengan bagian laba atas PT Andalas yang di sisi debit senilai 50 juta dan di sisi kredit sebesar 5 juta dan hasilnya adalah 105 juta. Kemudian sama di bagian kredit dividen diumumkan sebesar 37.500.000 kita dapatkan dari perhitungan dividen yang kita kali dengan proporsi kepemilikan saham kita. Selanjutnya investasi pada PT Andalas di sisi kredit dengan nilai 67.500.000 yang kita dapatkan dari hasil penyelisihan saldo-saldo investasi pada PT Andalas di jurnal yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan mengeliminasi bagian kepentingan non-pengendali atas penghasilan PT Andalas. Di mana di bagian debit ada bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta dan di sisi kredit ada dividen diumumkan sebesar 12.500.000 dan kepentingan non-pengendali sebesar 37.500.000. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi saldo awal di mana di sisi debit ada saham biasa PT Andalas senilai 800 juta, saldo laba PT Andalas senilai 400 juta, diferensial senilai 300 juta. Dan di sisi kredit ada akun investasi pada PT Andalas senilai 1.200.000 dan kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta. Kemudian kita akan mencatat jurnal pengalokasian diferensial terhadap aset teridentifikasi. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu di sisi debit ada beban pokok penjualan senilai 50 juta, tanah senilai 210 juta, dan goodwill senilai 100 juta. Di sisi kredit terjadinya penurunan bangunan dan peralatan sebesar 60 juta dan diferensial sebesar 300 juta. Selanjutnya kita melakukan pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang terpenyusutan dengan akun akumulasi penyusutan di sisi debit senilai 5 juta dan beban penyusutan di sisi kredit senilai 5 juta. Kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak periode 31 Desember 2015. Sama seperti kertas kerja konsolidasian yang sudah dijelaskan sebelumnya, kertas kerja ini juga berisikan nama akun, neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas atau entitas anak, kolom jurnal eliminasi, dan kolom konsolidasian. Nah, pertama-tama kita akan mencari laba atau rugi bersih. Untuk mendapatkan laba atau rugi bersih,
kita akan menyelisihkan antara total kredit yang didapat dari penjualan dan penghasilan dari anak usaha yang diselisihkan dengan total debit yang didapat dari beban-beban. Kemudian, jika ada, kita tambahkan bagian laba non-pengendali. Di sini sudah kita dapatkan hasil akhir dari laba rugi bersih, yaitu dari PT Nusantara sebesar 705 juta, di PT Andalas 200 juta, di jurnal eliminasi di sisi debit 205 juta, di sisi kredit 5 juta, dan di sisi konsolidasian 705 juta. Nah, di sisi jurnal eliminasi ini kita dapat dari perhitungan jurnal eliminasi yang sebelumnya. Tinggal kita posting lagi ke jurnal eliminasi yang ada di kertas kerja konsolidasian ini. Selanjutnya kita akan mencari saldo, karena ini sudah diketahui bahwa perusahaan mendapatkan laba, maka selanjutnya kita akan mencari saldo laba akhirnya, di mana saldo laba akhir didapat dari saldo laba awal ditambah dengan laba bersih dan dikurangi dengan dividen. Dan sudah kita dapat hasil akhir dari saldo laba, yaitu dari sisi PT Nusantara sebesar 1.905 juta, di sisi PT Andalas 550 juta, di jurnal eliminasi sebesar sisi debit 605 juta dan sisi kredit 55 juta, dan di kolom konsolidasian sebesar 1.905 juta. Selanjutnya yaitu di laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan ini berisi saldo aset dan saldo liabilitas dan ekuitas. Di sini sudah kita ketahui total asetnya sebesar dari PT Nusantara 7.605 juta, dari PT Andalas 2.150 juta, dan dari sisi konsolidasian 8.742 juta 500.000. Sedangkan di sisi liabilitas dan ekuitas untuk PT Andalas sebesar 7.605.000, nilainya sama dengan total aset tadi. Di PT Andalas yaitu 2.150, dan di jurnal eliminasi sisi debit sebesar 2.020 juta, di sisi kredit juga 2.020 juta, dan di kolom konsolidasian sebesar 8.742 juta 500.000. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan. Di sini, laba bersih PT Nusantara sebesar 705 juta. Nah, 705 juta ini kita dapat dari saldo laba rugi ini. Kemudian dikurangi dengan penghasilan dari PT Andalas senilai 105 juta, ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas sebesar 150 juta, ditambah dengan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, dan dikurangi dengan penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta. Hasil dari laba rugi konsolidasian sebesar 705 juta. Selanjutnya, perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015, yang isinya meliputi saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015, ditambah dengan laba bersih PT Nusantara, dikurangi bagian laba atas PT Andalas, ditambah dengan porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas, ditambah dengan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan, dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan, dan dividen diumumkan oleh PT Nusantara, sehingga hasil dari laba rugi konsolidasian sebesar 1.905 juta. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015. Seperti biasa, laporan posisi keuangannya diisi oleh aset dan liabilitas dan ekuitas. Dengan hasil akhir
yang sama yaitu 8.742.500.000. Materi yang terakhir yaitu isu lain seputar konsolidasian, biaya transaksi terkait akuisisi. Menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali untuk biaya terkait penerbitan efek, baik berupa uang atau ekuitas, yang perlakuannya mengikuti PSAK 55 Revisi 2014, Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran. Contohnya adalah PT Nusantara mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas senilai 1.500.000.000. Atas transaksi pengakuisisian tersebut, PT Nusantara mengeluarkan beberapa biaya, yakni biaya jasa penilaian aset sebesar 70 juta, biaya hukum dan akuntansi sebesar 80 juta, serta biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar 50 juta. PT Nusantara menerbitkan saham 1 juta lembar dengan nilai par 1.000. Jurnal pengakuisisian PT Andalas dan pengakuan biaya terkait akuisisi, yaitu di sisi debit ada investasi pada PT Andalas senilai 1.550.000.000, kemudian ada beban pengakuisisian sebesar 150 juta. Di sisi kredit ada kas sebesar 200 juta, modal saham sebesar 1 miliar dan premium saham sebesar 500 juta.